Halo Bapak Ibu semua, bagaimana kabar Anda sekarang? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Kembali lagi dengan Adi Channel, yang membahas tentang info terupdate ASN dan pensiunan Indonesia. Bayangkan Anda telah menghabiskan puluhan tahun, bekerja keras mengabdi kepada negara, dan kini tiba saatnya menikmati masa pensiun dengan tenang, tapi pertanyaannya, apakah Anda benar-benar mendapatkan hak pesangon yang layak? Hari ini Menteri Keuangan akhirnya mengumumkan kebijakan terbaru yang bisa mengubah nasib banyak pensiunan di Indonesia. Siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon hingga 1 miliar? Pemerintah saat ini melakukan reformasi besar dalam sistem pensiun dari skema lama pay as you go menjadi sistem fully funded. Tujuannya agar kesejahteraan pensiunan semakin terjamin dan tidak lagi menjadi beban keuangan negara. Tapi ingat, tidak semua orang bisa mendapatkan pesangon ini. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Simak selengkapnya sekarang juga. Hari ini Menteri Keuangan resmi mengumumkan kebijakan baru yang bisa menjadi kabar gembira bagi banyak pensiunan di Indonesia. Reformasi sistem pensiun yang telah lama dibahas akhirnya mulai diterapkan. Dan salah satu poin paling menarik dari perubahan ini adalah pemberian pesangon hingga 1 miliar bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu. Ini bukan hanya sekadar rumor atau wacana belaka, melainkan keputusan yang sudah mulai dijalankan. Tapi pertanyaannya, selama ini sistem pensiun di Indonesia menggunakan skema pay as you go. Artinya pensiun yang diterima oleh para pensiunan setiap bulan berasal dari anggaran negara yang dikumpulkan melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Namun sistem ini memiliki kelemahan besar seiring bertambahnya jumlah pensiunan. Dan semakin tingginya beban keuangan negara, pemerintah merasa perlu mengubah sistem ini menjadi fully funded. Dengan sistem baru ini, dana pensiun akan dikelola secara lebih mandiri, sehingga tidak lagi membebani anggaran negara secara langsung. Siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon sebesar itu? Tidak semua pensiunan akan menerima pesangon ini. Karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, pemerintah telah merancang kriteria ini agar tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, serta layak menerimanya. Jadi jangan buru-buru senang dulu sebelum Anda memastikan bahwa Anda termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat. Kriteria pertama yang diumumkan adalah bahwa pesangon ini diberikan kepada pensiunan yang memiliki masa kerja tertentu. Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon ini diberikan kepada mereka yang telah mengabdi dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya jika Anda baru bekerja beberapa tahun sebelum pensiun, kemungkinan besar Anda tidak akan termasuk dalam daftar penerima pesangon ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Misalnya memilih investasi seperti deposito, obligasi pemerintah atau instrumen keuangan lain yang memiliki resiko rendah namun tetap memberikan keuntungan. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk Anda. Inilah saatnya untuk mengambil hak Anda. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan. Saat ini gaji pensiunan hingga April 2025 masih mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024. Pensiunan dari golongan 1 hingga 4 akan menerima gaji pokok sesuai dengan golongan masing-masing yang akan ditransfer langsung ke rekening pribadi setiap awal bulan. Selain gaji pokok, nantinya juga akan menerima 3 jenis tunjangan tambahan, yaitu 1. Tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. 2. Tunjangan anak sebesar 2% per anak. 3. Tunjangan pangan setara nilai 10 kilo beras. Untuk memastikan pencairan berjalan lancar dan tepat sasaran, Taspen mengingatkan pentingnya proses autentikasi bagi seluruh pensiunan. Lalu bagaimana nasib kenaikan gaji bulan April 2025 ini yang masih berpatokan pada aturan sebelumnya? Taspen memastikan kenaikan gaji pensiunan sedang dibahas dan nantinya diumumkan resmi dalam waktu dekat ini. Pemerintah akan memberikan kebijakan yang lebih sejahtera. Lantas apa benar ada pesangon hingga miliar? Salah satu kabar yang paling dinantikan ini yaitu adanya rencana pesangon pensiun sebesar 1 miliar. Meskipun kabar ini belum ketentuan resmi tentang siapa saja yang memenuhi kriteria untuk mendapatkannya, banyak sekali yang berspekulasi bahwa nilai tersebut ditujukan bagi pensiunan dengan jabatan tinggi dan masa kerja yang panjang, serta kontribusi luar biasa selama masa pengabdiannya.
PT Taspen berjanji bahwa penjelasan rincinya akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Dana pesangon akan diberikan secara bertahap, dan bukan dalam satu kali pembayaran penuh. Skema pencairan akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta jumlah total penerima yang ada saat ini. Pemerintah juga sedang merancang berbagai skema tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan, seperti tunjangan kesehatan dan bantuan sosial. Langkah yang harus dilakukan, pensiunan perlu mendapatkan informasi resmi dari sumber terpercaya, memeriksa status mereka, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses klaim dan pencairan dana. Reformasi sistem pensiun adalah langkah besar yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Anda. Dengan memanfaatkan peluang ini, pensiunan dapat menjalani masa tua dengan lebih tenang dan sejahtera. Jangan pernah Anda lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk Anda. Inilah saatnya untuk mengambil hak Anda. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan. Pensiunan perlu memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kesimpulannya, jangan sia-siakan kesempatan. Tonton video ini sampai selesai, ambil informasi pentingnya, dan segera lakukan langkah-langkah yang dibutuhkan, karena ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan kepastian hidup yang sudah lama dinanti. Pensiunan yang sudah memiliki sumber pendapatan lain, apakah mereka berhak atas pesangon ini? Anda bisa mengunjungi situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait untuk melakukan pengecekan. Proses ini cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak dokumen, asalkan semua data yang diperlukan sudah tersedia. Tentu saja, kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Selain itu ada juga pertanyaan mengenai bagaimana pesangon ini akan diberikan, apakah dalam bentuk tunai sekaligus atau dicicil dalam beberapa tahap. Sejauh ini, pemerintah menyatakan bahwa mekanisme pencairan akan disesuaikan dengan kondisi fiskal dan jumlah penerima. Artinya beberapa orang mungkin akan menerima dana mereka dalam satu kali pembayaran, sementara yang lain mungkin menerimanya dalam beberapa tahap. Pesangon 1 miliar ini, pemerintah telah menyatakan bahwa mereka juga sedang menyiapkan berbagai skema tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Ini bisa berupa tunjangan kesehatan, bantuan sosial, atau kebijakan-kebijakan lain yang dirancang untuk memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Bagi para pensiunan di Indonesia, banyak yang merasa skeptis. Mengingat seringkali kebijakan semacam ini hanya manis di atas kertas, tetapi sulit diimplementasikan di lapangan. Namun melihat komitmen pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki sistem keuangan negara dan kesejahteraan rakyat, apakah ada cara untuk mengajukan klaim, yaitu siapkan semua dokumen yang diperlukan, agar ketika waktunya tiba proses pencairan dana bisa berjalan dengan lancar, dan semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Itulah semua informasi yang perlu Anda ketahui mengenai pesangon 1 miliar untuk pensiunan yang memenuhi syarat. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, dan itulah penjelasan video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe AD Channel, agar kalian bisa update tentang informasi terbaru, dan jangan sampai terlewatkan. Salam AD Channel.